Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrika Binur An-NIM 2290958 dari kelas 1B. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat mengenai sediaan likuid. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan dulu topik utama yang akan saya bahas di presentasi kali ini, yaitu pengertian sediaan likuid, jenis-jenis sediaan likuid, kelebihan dan kekurangan sediaan likuid, penggolongan sediaan likuid, pengertian larutan, faktor-faktor yang mempengaruhi larutan, jenis-jenis dan contoh larutan, suspensi dan emulsi. Nah, tentunya sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, kita harus tahu dulu apa sih pengertian sediaan likuid. Nah, jadi menurut Farmakope Indonesia edisi 4, sediaan likuid itu adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut, terdispersi secara molekul dalam pelarut yang sesuai atau campuran pelarut yang saling campur. Sedangkan ada definisi lain, yaitu sediaan likuid merupakan sediaan dengan wujud cair mengandung satu atau lebih zat aktif yang terlarut atau terdispersi stabil dalam medium yang homogen pada saat diaplikasikan. Sediaan cair atau sediaan likuid ini memiliki jenis, klasifikasi, rute pemberian, mekanisme, serta memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Jadi kesimpulannya adalah sediaan likuid itu merupakan sediaan dengan wujud cair yang homogen pada saat diaplikasikan. Nah, setelah mengetahui pengertian dari sediaan likuid tadi, kita masuk ke kelebihan dan kekurangan sediaan likuid. Tentunya pada setiap sediaan, maupun itu sediaan liquid ataupun semi solid, pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan kita masuk ke kelebihan sediaan liquid. Yang pertama, cocok untuk penderita yang sukar menelan. Nah, ini maksudnya adalah penderita yang susah untuk meminum sesuatu yang menyakitkan tenggorokan atau susah untuk minum tablet contohnya. Jadi itulah gunanya ada sediaan liquid tersebut, karena sediaan liquid adalah sediaan cair yang bisa langsung masuk ke dalam tubuh tanpa harus menyakitkan tenggorokan. Jadi orang yang penderita yang sukar menelan ini cocok untuk minum sediaan liquid. Selanjutnya ada absorpsi obat lebih cepat dibandingkan dengan sediaan oral lainnya. Urutan kecepatan absorpsinya yaitu larutan, emulsi, dan suspensi. Selanjutnya ada homogenitas akan lebih terjamin. Nah, ini maksudnya karena dia sudah dalam bentuk cairan tadi, jadi homogenitasnya itu sudah terjamin. Jadi tidak perlu takut kalau dia tidak homogen lagi. Nah, selanjutnya ada dosis atau takaran dapat disesuaikan. Dan yang terakhir, dosis obat lebih seragam dibandingkan dengan sediaan padat. Nah, setelah itu kita masuk ke kerugian sediaan liquid. Kerugian sediaan liquid itu ada tidak dapat dibuat untuk senyawa obat yang tidak stabil dalam air. Selanjutnya ada bagi obat yang rasanya pahit atau banyak baunya, tidak enak, tidak sukar ditutupi. Jadi pasti ada suatu obat yang rasanya itu pahit karena dia tidak bisa ditambah pemanis, maka rasanya itu bakal sukar ditutupi. Begitu pula bau yang tidak enak dicium, jadi gara-gara dia sediaan liquid jadi agak susah ditutupi begitu. Selanjutnya dia tidak praktis dan takaran penggunaan obat tidak dalam dosis terbagi kecuali sediaan dosis tunggal dan harus menggunakan alat khusus. Selanjutnya, air merupakan media yang baik untuk pertumbuhan bakteri dan merupakan katalis reaksi. Jadi karena dia berbentuk cairan tadi, air ini sebenarnya itu merupakan media pertumbuhan yang baik untuk suatu bakteri. Jadi itu tadi kekurangannya. Selanjutnya yang terakhir, pemberian obat harus menggunakan alat khusus atau oleh orang khusus atau parental. Setelah kita tadi tahu mengenai kelebihan dan kekurangan sediaan liquid, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis sediaan liquid yang terdispersi. Jenis-jenis sediaan liquid yang terdispersi ini ada 3. Yang pertama larutan, suspensi, dan emulsi.
larutan itu ya langsung berbentuk larutan, dia hanya memiliki satu fase yang dispersi dalam bentuk molekul. Sedangkan suspensi, dia itu sebenarnya fase padat yang tidak larut namun terdispersi dalam fase cair. Jadi dia memiliki dua fase, yaitu fase padat dan tidak larut terdispersi dalam fase cair. Selanjutnya ada emulsi. Emulsi ini adalah sistem dua fase, yaitu fase minyak dan fase air yang tidak saling campur. Nah, setelah kita tahu tadi ada 3 jenis sediaan liquid yang terdispersi, saya akan membahas satu persatu mengenai tiga sediaan ini tadi. Yang pertama kita masuk ke sediaan larutan. Larutan itu adalah campuran homogen yang terdiri atas satu atau lebih zat terlarut yang berupa padatan, cairan, atau gas dalam pelarut yang sesuai atau campuran pelarut yang saling bercampur membentuk sistem termodinamika yang stabil secara fisika dan kimia di mana zat terlarut terdispersi dalam sejumlah pelarut. Nah, jadi larutan ini adalah campuran homogen yang terdiri satu atau lebih zat. Pengertiannya kurang lebih sama dengan sediaan liquid. Nah, zat pelarut ini biasa disebut solvent, sedangkan zat terlarut biasa disebut solut. Setelah mengetahui tadi definisi dari larutan, kita masuk ke karakteristik larutan. Nah, jadi karakteristik larutan ini yang pertama itu jernih atau transparan. Jadi dia harus jernih dan transparan. Ini seperti syarat suatu larutan begitu. Selanjutnya ada kadar bahan aktif sesuai kebutuhan. Selanjutnya warna, bau, dan rasa menarik dan encer. Selanjutnya mempunyai kekentalan yang cukup. Bahan obat yang stabilitas atau kelarutannya dipengaruhi pH atau rentang pH sempit, ditambahkan dapur pada pH tertentu. Selanjutnya yang terakhir, bebas dari kontaminasi mikroba. Jadi dia harus bebas dari kontaminasi suatu mikroba. Nah, selanjutnya kelarutan ini pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama, kita masuk ke kelebihan larutan terlebih dahulu. Yaitu yang pertama, bagian terlarut dan pelarut setara untuk pengobatan akurat karena larutan bersifat homogen, ya seperti yang sudah disebutkan di awal tadi. Pengobatan akurat ini karena dia bersifat homogen, karena dia suatu larutan yang sudah terjamin homogenitasnya. Selanjutnya ada larutan dapat diberikan dengan menggunakan takaran yang umum. Larutan memungkinkan bereaksi cepat karena obat tidak membutuhkan waktu untuk melarut lebih dahulu setelah pemberian. Karena dia cair, jadi dia tidak perlu nunggu larut dulu untuk dia bereaksi begitu. Selanjutnya yang terakhir, warna jernih, larutan menghasilkan penampilan yang menarik. Nah, ini tadi fungsi dari warna bening dan transparannya tadi, karena bisa memenarik penampilan. Nah, tentu setelah ada kelebihan pasti ada kerugian. Kerugian larutan yaitu rasa obat lebih terasa dalam larutan. Karena mengapa begitu? Karena dalam larutan ini tidak dicampurkan apapun. Jadi dia lebih terasa obatnya daripada yang lain begitu. Selanjutnya jumlah pelarut dan cair atau kekentalan fluiditas larutan memberikan bentuk pengobatan kurang praktis dibandingkan sediaan kering atau pekat seperti serbuk atau tablet. Selanjutnya ada kemungkinan peningkatan kerusakan karena reaksi kimia. Di sini ada kemungkinan peningkatan kerusakan karena reaksi kimia terjadi paling cepat dalam larutan. Nah, jadi dalam larutan ini reaksi kimia itu dia terjadi peningkatan kerusakan itu cepat gitu dalam larutan karena dia mengandung reaksi kimia. Nah, selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi larutan.
Di sini saya ambil ada 7 faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama ada temperatur, ada pH, ada bentuk kompleks, ada bahan pelarut, ada efek non-elektrolit pada kelarutan elektrolit, dan efek elektrolit pada kelarutan non-elektrolit, dan struktur molekul pelarut. Nah, setelah itu kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu jenis-jenis larutan. Nah, yang pertama itu ada jenis larutan berdasarkan jumlah zat terlarut dalam larutan. Yang pertama itu ada larutan encer. Larutan encer ini adalah larutan yang mengandung sejumlah kecil zat yang larut. Jadi dia hanya mengandung sejumlah kecil zat larut saja. Selanjutnya ada larutan pekat, yaitu larutan yang mengandung sejumlah besar bahan dalam larutan. Jadi sebagian besarnya itu adalah di larutan pekat yang mengandungnya. Selanjutnya ada larutan jenuh. Larutan jenuh ini adalah larutan yang mengandung jumlah maksimum zat A yang dapat larut dalam air pada tekanan dan temperatur tertentu. Selanjutnya ada larutan lewat jenuh. Larutan lewat jenuh ini adalah larutan yang mengandung jumlah zat A yang terlarut melebihi batas kelarutannya di dalam air pada temperatur tertentu. Nah, itu yang membedakan dia dengan larutan jenuh. Larutan lewat jenuh ini dia yang melebihi batas kelarutannya di dalam temperatur air. Nah, selanjutnya ada jenis larutan berdasarkan penggunaannya. Ini ada 3. Yang pertama diminum secara oral, dan yang kedua digunakan pada mulut tenggorokan, dan yang terakhir dimasukkan ke rongga tubuh. Yang pertama diminum secara oral. Itu tuh berarti masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke dalam tubuh, maksud diminum secara oral. Yaitu contohnya ada mikstura, elixir, linstus, dan sirup. Selanjutnya digunakan pada mulut dan tenggorokan. Nah, ini berbeda dengan oral. Yang tadi oral masuk ke dalam tubuh, sedangkan mulut dan tenggorokan ini hanya sebatas di dalam mulut saja, tidak sampai masuk ke dalam tubuh. Dan itu contohnya mouthwash, gargle, throat paint, dan throat spray. Nah, selanjutnya dimasukkan ke rongga tubuh, yaitu yang tubuh yang ada rongganya, seperti telinga, hidung, ataupun yang bagian bawah dan sebagainya. Contoh dari dimasukkan ke rongga tubuh itu douche, enema, air drops, dan nasal drop. Nah, kita masuk ke contoh-contohnya. Contoh yang pertama itu diminum secara oral. Saya mengambil contoh di sini yaitu sediaan sirup simplex seperti yang ada di PPT contohnya. Jadi sirup ini adalah larutan oral yang mengandung sukrosa atau gula lain yang berkadar tinggi. Atau sirup simplex ini adalah sirup yang hampir jenuh dengan sukrosa. Kadar sukrosa dalam sirup adalah 64-66% kecuali dinyatakan lain. Sirup adalah sediaan cair yang mengandung 65 bagian sukrosa dalam larutan metil paraben 0,25%. Contohnya dapat dilihat di PPT. Nah, selanjutnya digunakan pada mulut dan tenggorokan. Ini seperti yang saya bilang di awal, yaitu hanya sampai di bagian mulut saja, tidak sampai, atau di bagian tenggorokan saja, tidak sampai masuk ke dalam tubuh. Itu saya mengambil contoh yang mouthwash. Ini sering kita lihat di rumah. Mouthwash ini sering di kamar mandi biasanya, yaitu dia ini adalah sediaan yang digunakan untuk membersihkan dan memberikan bau yang harum pada mulut. Mouthwash ini adalah cairan antiseptik yang berguna untuk membersihkan seluruh area rongga mulut dan digunakan dengan cara dikumur. Biasanya mouthwash ini digunakan setelah kita menggosok gigi. Dan ini tidak asing di kehidupan kita karena beberapa dari orang pasti pernah menggunakan mouthwash ini. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu dimasukkan ke rongga tubuh. Nah, di sini saya mengambil satu contoh yaitu yaitu douche. Di sini bisa dilihat di PPT gambar dari douche ini. Jadi definisi douche ini adalah alat yang digunakan untuk mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan tujuan medis atau kebersihan, atau mengalirkan air itu sendiri.
Kata dodge ini diambil dari bahasa Prancis yang artinya pancuran. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang selanjutnya, suspensi. Nah, jadi dimasukkan ke rongga tubuh tadi itu adalah materi terakhir dari larutan. Selanjutnya kita masuk ke suspensi. Nah, apa sih suspensi itu? Jadi, suspensi adalah sediaan cair yang mengandung bahan obat, merupakan sistem heterogen yang terdiri dari dua fase, yaitu fase internal yang berupa bahan obat padat, tidak larut dan berukuran lebih besar dari 0,1 mikron, dan terdispersi dalam fase eksternal atau kontinu yang berupa cairan atau air atau minyak yang dapat ditunjukkan kepada absorpsi fisiologis. Nah, selanjutnya kita masuk ke ukuran partikel suspensi. Jadi batas terendah dari ukuran partikel ini mendekati 0,1 pm, sedangkan ukuran partikel suspensi yang lain adalah 1,50. Nah, untuk contoh suspensi dapat dilihat di PPT, yaitu itu adalah obat mah. Jadi obat mah itu ada termasuk ke contoh dari suspensi, jadi bersifat kental. Selanjutnya kita akan masuk ke emulsi. Nah, emulsi itu apa sih? Jadi, emulsi itu adalah suatu sistem heterogen yang tidak stabil secara termodinamika yang terdiri dari paling sedikit dua fase cairan yang tidak bercampur, di mana salah satunya terdispersi dalam cairan lainnya dalam bentuk tetesan-tetesan kecil yang berukuran 0,1 sampai 100 mm yang distabilkan dengan emulgator atau surfaktan yang cocok. Jadi singkatnya, emulsi itu suatu sistem heterogen yang tidak stabil. Jadi untuk menstabilkannya itu dia harus menggunakan emulgator atau surfaktan yang cocok. Nah, selanjutnya ada komposisi emulsi. Jadi, emulsi yang stabil harus terdiri dari 3 fase, yaitu fase terdispersi atau fase internal, fase kontinu atau fase eksternal, dan bahan pengemulsi. Nah, selanjutnya itu ada tipe-tipe emulsi dan ukuran tetesan emulsi. Tipe-tipe emulsi itu ada 3. Yang pertama, M per A atau minyak atau air. Yang kedua, A per M atau air atau minyak. Dan yang ketiga, emulsi ganda. Yaitu kayak ada 3 fase juga dalam emulsi ganda. Oke, yang pertama kita bahas yang minyak per A atau minyak per air. Itu adalah suatu emulsi di mana minyak terdispersi sebagai tetesan-tetesan dalam fase air dan diistilahkan emulsi minyak dalam air. Jadi minyak per air itu sebenarnya adalah emulsi minyak dalam air, minyak di dalam air. Nah, selanjutnya yang kedua ada A per M, air per minyak. Nah, jadi jika air adalah fase terdispersi dan minyak adalah medium pendispersi, maka emulsi ini disebut air dalam minyak, begitu. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu emulsi ganda. Emulsi ganda ini telah dikembangkan berdasarkan penundaan pelepasan bahan aktif. Nah, dalam tipe emulsi ini memiliki 3 fase yang disebut bentuk emulsi A per M per A atau M per A dan per M, atau disebut emulsi dalam emulsi. Kebanyakan emulsi yang berlaku dalam farmasi mempunyai partikel terdispersi dengan diameter dalam range 0,1 sampai 100 mm. Nah, berikut adalah contoh dari emulsi, dapat dilihat di PPT. Itu adalah contoh dari suatu emulsi. Baiklah, materi emulsi tadi itu adalah sekaligus materi penutup dari presentasi saya pada hari ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga materi
yang telah saya sampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Mungkin hanya itu. Bila ada kesalahan kata ataupun kesalahan penulisan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian materi sediaan liquid. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.